Waduh, ada nggak ya? Wah, ada isinya, ada isinya. Wih, ada isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sore hari ini sebelum adzan asar mau pasang bubu lagi. Sebagaimana kejadian seru tadi pagi itu, wah, seru dan mendebarkan ya. Saya dapat ikan lele dalam jumlah banyak sekali, dalam jumlah 13 ekor dan mungkin sekitar 5 ekor ikan sepat ya. Dan juga seekor ular ya. Nah, ini ularnya yang tadi pagi ya. Nah, itu ya. Nah, itu ularnya yang dipukul oleh Cak Mistar dan Cak Muhtar tadi ya. Ini cukup mendebarkan ya. Mudah-mudahan kita pasang sore ini lagi dan bisa mendapatkan hasil yang banyak besok dan kita selamat dunia akhirat. Jempol kaki nih ya, jempol kaki segitu. Itu ularnya segitu ya, segede jempol kaki lah, lumayan ini, lumayan besar ya. Makanya saya tadi agak takut juga ya. Kita mau pasang lagi. Bubunya tadi dipasang di situ dan di situ. Saya mau pasang sana lagi lah kalau gitu ya. Tuh ularnya men, masih ada yang tadi pagi dipukul sama Cak Mistar. Kita mau pasang lagi di mana ya? Agak maju lagi ya, kita pasang. Mudah-mudahan dapat banyak lagi. Besok kita lihat pada saat pagi hari ya. Ya, kita mau pasang bubu di jalur ini ya. Kok ada bau-bau bangkai apa ini ya? Masya Allah, biawak. Saya kira ayam mati. Biasanya di sawit-sawit gini kalau ada yang bau-bau bangkai itu ada orang yang membuang ayam yang sudah mati, bangkainya dibuang gitu ke sawit gitu ya. Ini ternyata bangkai ini bangkai biawak ya. Bau banget ya. Kirain bau ayam. Soalnya di sini biasanya orang yang melihara ayam dalam jumlah ribuan tuh buang bangkainya di sekitar sawit. Ternyata bangkainya ya. Bangkainya biawak ya, lumayan besar ya. Di sini biawaknya banyak-banyak ya, saudara-saudara. Pernah dapat biawak, ketemulah gitu ya, biawak yang mungkin segede anak-anak gitu, badannya besar banget. Oke lah, lanjut aja kita ya. Kita masuk ke jalur yang ini. Mungkin metode pemasangannya kayak yang tadi kemarin ya. Kayak kemarin yang tadi pagi kita angkat bubunya. Kita pasang bubu di sebelah kanan kiri jalur ini gitu ya. Karena kanan kiri ini ada ininya ya, ada paritnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, ini mungkin kita pasang di sini aja nih ya. Sepertinya agak dalam ini. Oke, kita pasang sini aja. Ini tempatnya seperti agak dalam dan airnya gelap ini. Oke, gini aja. Oke, mungkin gitu, tapi perlu kita kasih penindih tuh biar nggak goncang. Apa ya? Nah, mungkin ini pelepah ini kali. Sudah mulai kedengar ya bunyi-bunyi mengaji ya, kaset murotal bacaan Al-Quran dari masjid. Tandanya sebentar lagi sudah mau azan asar ya. Coba kita lihat ini bagus nggak spotnya. Airnya dangkal. Dangkal airnya. Kita harus cari spot yang airnya agak dalam gitu ya, supaya bisa kita pasang bubunya gitu. Ternyata airnya dangkal, saudara-saudara. Airnya dangkal.
kita pasang di mana ya, airnya dangkal semua nih. Oke itu ya, sudah kita kasih bumbunya dan sudah saya kasih kayu biar nggak goyang nantinya, biar kayunya menahan dari goncangan, supaya si bumbu kalau dapat ikan dia ngamuk goyang-goyang supaya tidak roboh ya. Oke, tinggal satu lagi nih bumbunya, kita pasang di mana ya kira-kira ya. Coba kita harus cari tempat atau spot lagi buat masang yang bumbu satunya lagi ini gitu. Ngos-ngosan juga ya, capek. Waduh, suara kadal gerak kaget. Oke, kita harus berjuang mencari spot buat pasang bumbu yang satunya. Kalau mau kita pasang di parit yang alirannya sama bisa juga, cuman harus agak berjauhan gitu ya, kayak yang kemarin kita pasang. Kenyataannya tadi pagi dapatnya banyak kan gitu. Tapi kalau mau satu aliran parit ya tempatnya harus berjauhan gitu. Mungkin di sini kali ya. Coba, akhirnya susah, spotnya banyak rumputnya. Karena banyak rumputnya susah untuk masang bumbu nantinya. Coba di sini, wah spotnya dangkal airnya, dangkal air paritnya. Coba sebelah sana lagi, kita harus cari spot air yang agak dalam ya tentunya ya, supaya si bumbu ini juga bisa tenggelam sebagian setengah badannya. Mana ya? Mungkin di sini cocok kali. Airnya sudah kecil ya. Coba aja deh. Yalah, sini aja lah, coba aja. Siapa tahu beruntung dapat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah saya singkap. Tinggal saya pasang aja. Dangkal banget ini. Dangkal banget, nggak bisa pasang bumbu sebelah sini. Terlalu dangkal. Cepat banget ya banjirnya habis ya. Kemarin lusa lah. Banjirnya besar banget. Air paritnya sampai dalam ya. Hari ini sudah nggak ini lagi banjirnya, sudah normal airnya. Coba kita sebelah sana. Sebelah sini aja lah. Oke, ini aja lah, mendingan lah ini lebih dalam sedikit kah? Enggak dangkal juga. Sabar ya yang nonton ya, nggak usah ngomel-ngomel. Nyarinya spot buat masang bumbu itu agak sulit kalau sudah nggak ada banjir. Ini agak dalam nih, udah pasang sini aja lah, asal-asalan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah terpasang, tinggal kita tindih sama kayu aja. Gini aja. Oke, sudah gitu aja. Ditindih sama kayu kita aja, yang penting nggak kerak aja. Oke, kita tinggal pulang ya. Besok kita lihat lagi, mudah-mudahan besok sudah dapat ikan lele ya, walaupun nggak banjir. Mudah-mudahan kita berharap yang terbaik supaya dapat ikan yang banyak ya. Amin ya robbal alamin.
Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pagi ini mau lihat bubu yang kemarin dipasang ya. Astagfirullahaladzim, banjir besar ternyata. Kemarin sih nggak banjir sih waktu saya pasang ya, sore ya. Waktu sore itu airnya dangkal, hampir nggak ada. Kok astagfirullah sekarang banjir, ini gimana nih? Saya mau lewat ini, pasti bubu saya tenggelam. Kalau dapat ikan juga pasti ikannya bakalan ini ya, mati karena tenggelam ya. Astagfirullahaladzim, ini gimana nih? ini daratan, ini harusnya kemarin nih daratan, ini kok bisa banjir begini ya. Ini bubunya kayaknya saya taruh situ deh. Kok bisa tenggelam begini? Saya bingung ini mau lihat mana ini. Harusnya mau ke situ tuh, mau ke seberang situ tuh ngambil bubu di situ. Kok ini banjir begini? Saya nggak bisa lewat ini. Kayaknya tadi malam hujan tuh nggak terlalu deras sih, cuman kok sekarang banjir gitu ya. Wah, ini saya yakin harusnya hari ini atau besok banyak ikan ini di parit ini, parit sawit-sawit ini. Cuman kok hari ini kan mau ambil bubu kok banjir. Aduh. Wah, bisa lihat sana nih kayaknya nih. Coba kita lewat jalan pintas berasa ya. Ini sebenarnya bukan jalan, ini kebunnya orang. Ini ada tanaman pisangnya ini ya, tanaman pisang. Kita lewat sini saja, lewat kebun orang. Jadi cari jalan yang tidak banjir. Aduh, mana ini? Oh, bisa lah lewat sini lah, nggak apa-apa. Basah sedikit nggak apa-apa. Duh. Bentar ya. Oke, kita angkat celananya dulu. Banjir. Aduh. Nah, sudah bingung ini mana bubunya kemarin ya. Apa di sini apa bukan ya? Banjir. Wah, ini kalau mancing ini bisa dapat banyak ini kemungkinan. Ini ikan lelenya kayak yang kemarin tuh ya, besar-besar. Saya lupa ini karena kondisinya berbeda dengan yang kemarin. Kemarin kan tidak banjir, sekarang banjir gini ya, airnya meluap. Saya nggak tahu bubu saya di mana naruhnya ya, sudah lupa, ndak ingat. Karena kondisinya ndak sama dengan yang kemarin. Kita lihat bubu yang di ujung jalan sana aja lah. Kayaknya yang di ujung jalan sana kemarin tuh lebih mudah diingat karena nggak terlalu jauh dari pinggir jalan. Ya, kita jalan sana aja ya. Kita lihat bubu di ujung jalan. Kita sudah hampir ujung jalan ini ya. Ujung lorong. Saya mulai mencoba ingat-ingat lagi di mana bubunya saya pasang kemarin. Sini bukan? Oh, kayaknya di situ tuh. Di sebelahnya lagi. Pohon sebelahnya kayaknya. Terus saya lihat ada pohon sawit yang melintang. Biasanya pohon sawit yang melintang tuh ya tandanya saya pasang bubu ya, karena bubunya saya tahan pakai kayu aja. Aduh, mana nih banjir gini? Mana ya? Itu kayaknya itu. Kayaknya saya harus nyebrang sana kayaknya ya. Harus nyebrang ke parit sebelah sana. Cuman kok bubunya nggak kelihatan ya, mana ya? Oke, saya harus ke sana ya kayaknya ya. Oke. Aduh. Sudah nggak begitu ingat lagi ya dengan kondisi kemarin. Kemarin tuh kan nggak banjir, airnya dangkal. Kok sekarang begini? Karena hujan tiba-tiba ya tadi malam. Oh, yang apa yang itu ya? Coba. Saya itu nggak begitu ingat ya. Sudah lupa gitu. Pokoknya tandanya kan kemarin, ingat ya kawan-kawan ya, di video yang kemarin itu saya pasang bubu di air dangkal, kemudian di atasnya saya kasih kayu, pelepahnya sawit.
kayaknya ini deh pelepahnya, cuman bubunya kok nggak kelihatan ya. Iya, ini saya yakin ini. Bubunya nggak kelihatan. Kesana aja ya. Kayaknya harus nyebrang kayaknya nih. Oke, kita harus menyeberang ternyata. Ya mudah-mudahan aja rezekinya bagus ya. Kalau dapat ikan, mudah-mudahan ikannya nggak mati. Kalau mudahan dapat ya dapat banyak gitu kan. Harus menyeberang sebentar kayaknya. Harus ini kayaknya perlu adanya kayu kayaknya ya. Siapa tahu nanti perlu kait untuk menarik, misalkan bubunya terlalu jauh kali ya. Oke, saya ambil kayu di sini ya. Sudah saya bikin ini ya, kayu kait ya. Siapa tahu nanti diperlukan untuk menarik bubunya, misalkan hanyut atau tenggelam. Ya, saya pakai parang tadi nih. Nih parangnya nih. Ya, mudah-mudahan selamat. Yuk kita masuk ke dalam kebunnya yuk. Mudah-mudahan di situ hasil dan rezekinya bagus. Amin. Teman-teman sekalian, tadi saya sudah raba-raba itu ya di bawah kayu pelepas sawit itu. Saya sudah raba-raba pakai kayu yang sudah saya bikin tadi. Ternyata di situ memang ada bubunya di bawah pohon buah pelepas sawit ini ya. Nah, ini pelepas sawit yang ini ada bubunya. Saya lihat, saya raba-raba ada kawat-kawat yang tenggelam ya, yang elastis gitu. Jadi perlu kita tarik pakai kayu gantol ini ya. Orang Jawa bilang gantol ini. Kita angkat aja nih. Kita tarik pakai ini ya. Ini kayunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyangkut. Nah, ini ya. Waduh, ada isinya, ada isinya. Ada isinya. Oh, alhamdulillah mereka nggak mati. Alhamdulillah masih hidup, masih bisa terselamatkan. Dapat 3 ekor, besar-besar nih. Waduh. Alhamdulillah dapat 3 ekor besar-besar ya. Satu besar kan lembat ya, satunya lembat, satunya kecil tuh, lele lagi. Wah, alhamdulillah ya, banjir membawa berkah ya. Kayaknya ini waktu maghrib atau sore saya pasang nggak ada ikan yang masuk karena ikannya juga kecil kan airnya. Nah, sekarang sudah banjir, mungkin kan banjirnya malam tuh. Jadi kemungkinan ikannya masuk ke dalam bubu ini tadi subuh, sehingga masih kuat bernapas ini ya. Jadi belum mati karena tenggelam ini. Alhamdulillah ya. Waduh, rezeki banget. Alhamdulillah ya Allah, makasih. Kita selanjutnya jalan kembali lagi ya ke tempat yang banjir tadi. Itu di situ saya masang bubuh, sudah lupa entah di mana. Coba kita cari ya. Ayo kita jalan lagi. Kita lanjutkan perjalanan. Ayo men. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita dapat 3 ekor ya. 3 ekor ini ketutupan semua nih. Dapat 3 ekor. Dapat 3 ekor dan kita sekarang dalam perjalanan menuju lokasi yang tadi kita datangi. Ternyata banjir ya. Ternyata banjir. Kita harus berusaha cari-cari itu dimana bubunya, itu pasti tenggelam itu. Cari-cari tadi susah. Memang gitu ya mas, kendalanya masang bubu ya. Di saat sore kita pasang itu tidak banjir gitu ya, aman sentosa. Ternyata pas besoknya kita lihat ternyata banjir gitu ya. Contohnya ini ya. Karena hujannya baru tadi malam ya. Biasanya kalau kondisi seperti itu tadi malam banjir, terus paginya kita pasang bubu, kita lihat bubu, itu biasanya hasil bubunya tidak maksimal. Paling ada dapat ya seperti ini, nggak terlalu banyak jumlahnya karena kondisinya baru banjir. Nah, biasanya hasilnya bubunya akan maksimal, dapat lebih banyak itu karena kalau nanti sorenya, jadi malam hujan, nah, sore baru kita pasang besoknya, itu biasanya lebih maksimal ikan lelenya.
banyak yang keluar gitu. Oke, nanti mudah-mudahan kalau waktunya ada nanti sore kita pasang lagi supaya hasil bubunya juga dapat banyak ya. Ini cuma dapat 3 ekor tadi. Oke ya, kita menuju lokasi yang satunya ya. Kita cari bubu yang tadi di tempat yang banjir tadi. Oke, saya sudah di lokasi nih ya, yang di jalanan lorongnya banjir ini ya. Saya akan cari bubunya di sebelah mana. Saya nggak ingat lagi. Ya mudah-mudahan Allah masih ngasih rezeki di bubu yang satunya lagi ya. Oke, kita sambil bawa bubu yang tadi, yang satunya, kita sambil berjalan cari sambil mengingat-ingat bubunya itu di mana. Duh, dalamnya udah segini ya. Udah dalam segini ya, hampir sepaha. Mudah-mudahan nggak terlalu dalam ini. Saya sambil ingat-ingat di mana bubunya kemarin tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, licin juga jalanannya. Ini sebenarnya lorong ya kawan-kawan ya, bukan parit ini. Ini lorong ini. Lorong biasanya orang menggunakan jalanan ini untuk mengangkut hasil panen buah sawitnya ya, pakai gerobak Arco. Kayaknya bukan di sini deh. Mana ya, saya nggak begitu ingat lagi tuh di mana masang bubunya. Kayaknya di sini deh. Coba ya, kita ke situ. Mudah-mudahan di sinilah saya masang bubu. Aduh, waduh, dalam paritnya nih, dalam lorongnya. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini merupakan pancing saya ini ya. Ini pancing saya yang biasa saya tinggal itu ya. Oh, ya Allah, ya Allah. Mungkin saya perlu matikan kamera dulu ya, takut kecebur ini HP-nya. Oke ya, kayaknya saya sudah di lokasi yang tepat ya. Kayaknya ini memang kayu pelepas sawit yang saya gunakan untuk menindih bubu kemarin ya. Cuman saya nggak tahu persis di sebelah mananya ini, nanti ini di sebelah mana bubunya saya nggak tahu lagi di mana. Seharusnya sih di sekitar sini sih ya. Kalau bubu kan biasanya berat ya, ada umpan sawit dan ada kawatnya. Seharusnya tidak terlalu mengalir atau hanyut lah ya. Ini saya yakin ini sudah kayu yang kemarin ini ya. Coba akan saya raba-raba di sini ya, apakah bubunya masih ada. Saya mungkin perlu maju sedikit ya, ini sebenarnya sudah dalam ini, saya takut kalau terlalu maju ini nanti malah masuk dalam parit. Saya perlu raba-raba. Wih, ini sepertinya ini bubu ini. Aduh, wih, lain kayu ya. Apakah ada bubu yang nyangkut ya? Soalnya kalau ada bubu tuh terasa karena kawat ya kan bahannya. Coba ya, mana ya? Mungkin HP-nya saya perlu matikan ya, takut jatuh nih HP-nya. Waduh, sayangnya sudah saya tusuk-tusuk pakai kayu ini ya. Sudah saya tusuk-tusuk paritnya ini supaya terasa ada bubu kawat atau enggak ya. Ternyata saya tidak berhasil menemukan. Mungkin kemungkinan saja dia hanyut, tapi saya rasa tidak terlalu jauh ya hanyutnya ya. Mungkin saya perlu bantuan mencari kayu yang lebih panjang lagi ya untuk menusuk-nusuk parit ini supaya ketahuan di mana bubunya ini ya. Ini nggak kerasa bubunya bagi saya di mana ini. Mungkin kayu saya perlu panjang lagi ya. Mungkin sekian dulu ya, coba saya cari dulu kayu dulu ya. Sabar ya. Kayu yang panjang ya, panjang dan kecil. Ini nanti akan saya gunakan untuk meraba-raba paritnya. Mudah-mudahan bisa menemukan bubu yang hilang tadi. Penonton sekalian, tadi setelah saya memperoleh kayu yang panjang dan kecil untuk meraba-raba parit sawit ini yang sedang banjir. Oke, sudah saya lakukan tadi penyisiran di tempat yang tadi itu ya, yang banjir tadi itu lorongnya ya. Itu sudah saya sisir tadi paritnya untuk memperoleh kepastian apakah ada bubu saya yang tenggelam di situ, dan ternyata nggak ada ya. Terus saya coba menyisir ke pohon sawit yang sebelahnya lagi, yang ini ya,
Ini saya temukan ternyata ada pelepah lagi yang mirip dengan pelepah sawit yang saya gunakan untuk menindih bubu kemarin sore ya. Di sebelah situ juga ada pelepah yang mirip dengan saya gunakan untuk menindih kemarin, dan di pelepah yang satunya sebelahnya lagi ada yang mirip juga gitu ya. Dan setelah saya raba-raba menggunakan ini ya, menggunakan kayu yang panjang dan kayu yang panjang dan ini ya, dan kecil ini ya. Nah ini kayunya ya, ini. Nah ini ya, ini mungkin lebih jelas ya. Ini kayunya tadi ya. Ini saya raba-raba paritnya, ternyata ada di situ sebuah objek yang kalau ditusuk-tusuk pakai kayu itu dia mengeper atau memantul dan sepertinya bentuknya kotak, dan saya yakin itu bubu itu ya. Biasanya gitu kalau bubu dari kawat ditusuk-tusuk dia memantul-mantul dan bentuknya seperti kotak. Saya akan coba menarik bubu tersebut menggunakan kayu yang ada kaitnya, dan mudah-mudahan kalau ditarik dengan pengait itu tidak rusak bubunya. Soalnya kalau bubunya rusak, sobek, itu nanti akan mengakibatkan ikan yang ada dan sudah terjebak di dalamnya itu menjadi kabur atau terlepas gitu ya. Ini benar-benar banjir ya, jadi di luar dugaan. Kemarin itu tidak banjir, airnya kecil sekali, surut. Jadi saya letakkan bubu itu tidak pakai pengaman, tidak saya ikat ke kayu, tidak saya jepit pakai kayu. Tapi karena banjir akhirnya ya dia bisa terguling, tenggelam, ataupun bisa hanyut gitu ya. Coba kita angkat ya sekarang bubunya ya, mudah-mudahan aman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya kayu yang saya bikin tadi di awal ya, di awal video. Dan ini kayu yang panjang dan kecil ini ya. Nah ini kayu pengaitnya, kan kita coba gunakan untuk menarik bubu yang tenggelam. Aduh. Dan inilah ternyata yang kayu saya temukan. Ini bahaya ini ya, berduri-duri nih ya, pelepahnya sawit ini ya, seperti gergaji ini ya. Nanti ya, tajam sekali itu ya. Ini hati-hati kalau teman-teman main-main ke kebun sawit itu. Di sini tuh pelepahnya tajam-tajam, tidak seperti kelapa biasa ya, itu tajam-tajam tuh. Nah ini pelepah sawit ini, bentuknya seperti ini. Coba saya fokuskan videonya ya. Nah ini ya, nah, tajam ya. Nah di situ bubunya saya perkirakan tenggelam tuh ya, karena ada objek yang sepertinya memantul-mantul kalau ditusuk pakai kayu panjang ya. Coba saya amankan, mudah-mudahan HP-nya juga selamat ini. Oke, saya fokuskan sudah. Saya ini ya. Ini banjir ya ini ya. Ini paritnya penuh, tidak seperti yang kemarin di video yang sore kemarin tuh. Kemarin sore itu anu ya, tidak penuh gini, surut airnya. Dan itu sebenarnya itu yang banjir di seberang itu sebenarnya bukan parit itu merupakan jalanan itu ya. Itu lorong untuk mengangkut buah sawit itu ya. Nah, itu lorong itu sebenarnya. Itu lorongnya aja sampai banjir. Nah coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita raba-raba di mana tadi ya? Oke, sepertinya sudah dekat. Aduh. Hati-hati nih, licin ya. Kalau saya terjatuh, HP-nya juga jatuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mulai terangkat ya, guys. Lepas lagi. Seharusnya kalau ada talinya itu, misalkan kait kayu ini terikat pada tali, itu ada talinya tuh, harusnya sudah nyangkut. Ini talinya, talinya putus. Oh ini ya bubunya ya, kita lihat ada ikannya enggak nih. Ada, ini ya bubunya ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita angkat, mudah-mudahan ada ikan lelenya. Mana? Wah, nggak ada isinya. Wah, mungkin karena terlalu banjir jadi terguling dia ya, bubunya terguling dan menyebabkan lubang si bubu ini mungkin
menghadap ke tanah, jadi nggak bisa ikan masuk. Ini kalau ada ikan sepat masuk gini artinya sudah ada yang masuk, mungkin sorenya ya, sebelum banjir masuknya ya. Ini kebetulan ada ini ikannya juga ya, cuman ikan sepat. Cuman ya saya video lebih jelas. Nah itu ya, ada ya ikannya ya, ikan sepat, atau kalau saya sebut itu sebenarnya lebih mirip ikan piranha mungkin ya. Aduh, goncang-goncang. Dapat 2 ekor ya. Ini ada satu ikan yang sudah mati itu ya, kurang jelas kali ya. Nah itu ya, ikannya sudah mati itu ya, ikan sepatnya ya. Dan yang ini sebelahnya masih hidup ya. Nah itu ya, nah itu dia, masih bergerak-gerak itu ikannya ya. Saya fokuskan videonya. Nah itu ya, masih hidup yang ini, masih ngamuk-ngamuk tadi. Oke, berarti dapat ikan 2 ekor ya, ikan sepat. Dapat 2 ekor ikan sepat dan 3 ekor ikan lele. Wah, mungkin sepertinya ini kalau banjir begini perlu kita mancing lagi kayak hari-hari sebelumnya, biar dapat ikan lele yang banyak ya. Oke, banjir banget ini. Mudah-mudahan rezeki. Coba nanti mudah-mudahan kalau sempat saya mancing sini lagi juga, sambil ngontor lihat orang kerja, sambil pancingnya ditinggal ya. Oke, alhamdulillah ya, akhirnya bubunya ketemu semuanya, dua-duanya ya. Ini yang dapat sepat 2 ekor dan ini dapat ikan lele 3 ekor. Alhamdulillah.